Ya, jadi ini dia all new Honda Scoopy. Dia baru aja meluncur ya. Dan ini sebenarnya desainnya itu gak jauh beda dengan desain sebelumnya. Yang membedakan banget pasti di bagian depannya nih. Kalau kalian lihat, kalau Scoopy generasi sebelumnya itu modelnya lonjong-lonjong gitu, tapi ini dia lebih bulat. Dan perbedaannya lagi sebenarnya kelihatan dari cover stangnya. Kalau sebelumnya Scoopy itu terkenal dengan stang yang naked ya, yang sama kayak Honda PCX, tapi sekarang dia dikasih cover stangnya. Jadi semakin kelihatan sporty sih, tapi tetap masih ada kesan-kesan retronya ya. Keseluruhan sebenarnya nggak jauh beda, apalagi di bagian sampingnya itu benar-benar sama, cuman ada kalau yang dulu itu masih banyak material-material yang menggunakan besi, tapi di sini diganti jadi plastik. Nanti aku bakal sebutin apa aja bagian-bagian yang diubahnya. Sedangkan untuk bagian belakangnya, desain lampu sennya ini yang berubah. Dan untuk lampu stopnya itu jadi menyesuaikan aja bentuknya. Ya, dari segala perubahan-perubahan yang ada di all new Scoopy ini, sebenarnya aku paling suka sama salah satunya ini dari speedometer ya. Jadi speedometernya ini udah full digital dan bentuknya lucu guys. Itu salah satu perubahan yang paling aku suka. Dan juga di lampunya ya, Scoopy kan identik lampunya ini terang banget ya. Makanya mungkin itu salah satunya yang buat orang-orang tuh suka sama Scoopy. Karena dia juga merupakan salah satu peringkat kedua ya untuk penjualan terlaris dari Honda. Yang terakhir itu aku suka peleknya, karena peleknya sekarang udah baru, modelnya dia ada 5 palang gitu. Dan kalau yang tipe ini kan tipe stylish ya, kalau tipe yang prestige dia tuh warnanya gold, sedangkan ini warnanya silver. Jadi lebih cakep lagi tentunya. Nah, setelah dites ini aku mendapatkan beberapa catatan lah ya yang bisa aku temuin di motor ini. Contohnya kayak tadi aku bilang, pertama itu ada perubahan-perubahan material dari besi ke plastik. Contohnya ada di jalur stang ini, sekarang jadi plastik, tadinya besi. Terus ada di bagian bezelnya, ini kan kelihatan banget kan, kalau dulu besi sekarang jadinya plastik ya. Mungkin itu juga yang buat bobot motor ini jadi berkurang juga ya. Terus kalau perubahan warnanya ini ada di bagian dalam stangnya. Kalau dulu warnanya itu chrome, sekarang tuh dicat hitam. Terus di sini juga dulu di spionnya nih dulu chrome, sekarang dicat hitam juga. Nah, kemudian ini kan udah pakai cover ya di bagian sininya ya. Tadinya naked kan. Tadinya itu tuh bisa buat naruh holder handphone. Nah, tapi sekarang nggak bisa karena adanya si cover stang ini. Jadi bisa kalian naruh di bagian sini, di gagang spionnya. Terus juga karena stangnya ini ada cover, jadinya parking brake locknya tuh agak susah aja buat dipencet guys. Jadi kayak butuh 2 tangan gitulah buat bisa ngeraih. Dan satu lagi di bagian cover knalpot itu bahannya dia berbeda. Jadi bahan plastiknya ini lebih tipis aja dibandingkan sebelumnya. Lalu di bagian saklarnya ini dia jadi tombolnya lebih kecil lagi. Sebelumnya dia lebih gede ya, gara-gara si cover stangnya ini dia dibuat jadi lebih kecil ya, lebih enakan yang lama aja sih guys daripada yang ini. Nah, ini jadinya lebih mirip stylo untuk saklarnya. Sekarang untuk rasa berkendaranya, sebenarnya ini kan dia nggak ada perubahan mesin ya, masih dia 110 cc sama dengan Honda Beat yang baru nih untuk mesinnya. Jadi sebenarnya rasa berkendaranya dia ini lebih enak untuk di putaran bawah sampai putaran menengah gitu. Jadi dari 0 ke 30 dia itu enak gitu, cepet ya ngeraih sampai 30. Tapi dari 30 ke 60 itu dia agak melambat gitu, kayak ada ditahannya sedikit. Dan dari 70 ke atas, nah itu baru dia enak lagi mesinnya dibawa nih. Kalau untuk pengendaliannya motor ini ya masih enak juga, dia diajak di jalan gang-gang gitu dia masih gesit, lincah lah bisa dibilang ya. Makanya kan orang-orang suka ya sama Scoopy ini, terutama dia enteng, terus lincah dan juga irit. Nah, soal keiritan aku punya catatan khususnya ini. Jadi kita nyoba, ada yang pas bawa sendiri, ada yang pas boncengan juga. Aku bakal sebutin berapa konsumsi BBM-nya.
Oke, jadi untuk konsumsinya itu kita dapetin ini waktu kombinasi ada boncengan, bawa sendiri juga. Full to full 57,6 km per liter. Kalau di MID-nya itu 61 km per liter. Jadi selisihnya sekitar 3,4 km per liter. Nah, kalau untuk boncengan kita dapetin full to full-nya itu 50,9 km per liter. Di MID-nya 57,5 km per liter. Jadi selisihnya 6,6 km per liter. Itu boncengan ya. Dan yang terakhir ini berkendara sendiri. Semuanya pokoknya di atas 100 km-an ya kita berkendaranya. Itu dapat full to full paling iritnya nih 58 km per liter. Kalau di MID 61,3 km per liter. Jadi selisihnya 3,3 km per liter. Jadi ya itu irit banget ya guys Scoopy ini. Makanya nggak salah sih kalau misalkan kalian nyari motor ini buat ngantar anak sekolah atau ojek online. Dan satu lagi, motor ini pas banget buat kalian yang lagi intu-intunya sama modifan culture. Motor ini bisa banget nih dibuat modif kayak gitu yang warnanya bisa dimacem-macemin. Terus ya sekarang banyak sih orang-orang yang mau modif culture. Kita punya contohnya kemarin ditampilin juga sama Honda. Contoh-contoh modifan Scoopy culture-nya. Oke, ini sekarang aku mau kasih tahu kalian harganya. Jadi kan ada 4 jenis nih. Jadi ada energetic yang paling bawah dan fashion. Itu harganya di Rp22.500.000. Baru di dua teratasnya itu ada tipe stylish dan juga prestige. Harganya itu 23,3 juta rupiah. Nah, perbedaannya apa? Jadi di dua model teratasnya ini dia itu udah nggak ada kickstarternya lagi dan udah keyless. Sedangkan yang dua tipe terbawahnya itu dia masih pakai kunci biasa ya, pakai anak kunci ya. Itu perbedaan yang paling jelasnya. Sisanya sih paling cuman perbedaan warna pelek, warna body gitu-gitu doang. Dan menurut aku ya overall keseluruhan perubahan yang ada di All New Scoopy ini dia tuh malah ngebuat kesan mewahnya tuh jadi berkurang. Kenapa aku bilang begitu? Karena yang pertama tadi materialnya banyak yang berubah, terus yang tadinya ada chrome terus sekarang udah menghilang chrome-nya, makanya buat jadi kesan mewahnya itu jadi ya lebih berkurang aja. Jadi dia bisa dibilang udah bukan skutik mewah lagi di kelasnya ya. Tapi gimana nih menurut kalian? Karena kan banyak banget nih yang suka sama Scoopy. Silahkan komen di bawah gimana menurut kalian motor ini, perubahan-perubahannya gimana. Karena kita juga pengen tahu insight dari kalian. Oke, kayaknya segitu dulu guys untuk review All New Scoopy kali ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Jangan lupa subscribe di channel otomotifkompas.com. Sampai jumpa!